Baiklah, kita mulai saja dengan materi dinamika penduduk benua-benua di dunia. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Nah, perubahan keadaan penduduk ini bisa dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, dan angka perpindahan. Angka kelahiran berarti menambah jumlah penduduk, angka kematian berarti mengurangi jumlah penduduk. Nah, sedangkan migrasi atau perpindahan bisa mengurangi, bisa menambah. Apabila ada perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke suatu negara, itu akan menambah. Kemudian ada penduduk yang dari suatu negara pindah ke negara lain, itu akan mengurangi jumlah penduduk. Nah, di sini adanya perubahan keadaan penduduk itu disebut dengan dinamika penduduk. Kemudian dinamika penduduk Asia. Kita akan mengawali dengan dinamika penduduk Asia. Wilayah dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia. Sebesar 25% adalah penduduk usia di bawah usia 15 tahun. Jadi sebelum 15 tahun itu ada 25%. Kemudian 8% berusia di atas 65 tahun. Kemudian penduduk Asia yang berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun berkisar 67%. Nah, ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Usia produktif itu adalah usia kerja. Nah, penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun. Itu yang disebut dengan usia produktif atau disebut juga dengan usia kerja. Kemudian penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, kemudian pendidikan dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, lama pendidikan yang lebih lama, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan yang lainnya. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu Asia Utara dan Asia Tengah. Mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. Nah, ini mempunyai ciri-ciri berkulit putih, hidung mancung,
mata biru. Nah, itu adalah Kaukasoid. Kemudian yang B, Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagian besar adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid berarti kita juga termasuk ras Mongoloid ya. Kulit sawo matang, hidung sedang-sedang, tidak terlalu mancung, juga tidak terlalu pesek. Kemudian yang ketiga adalah Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Yang keempat, yang D, yaitu Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid. Misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Nah, untuk Negroid biasanya mempunyai kulit hitam, hidung mancung. Kemudian yang kelima yaitu yang E, Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab, Yaman, Oman ya, didominasi ras Negroid. Kemudian yang keenam atau F, Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah. Bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Nah, Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, ada Taoisme, ada Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu dinamika penduduk Amerika. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Seperti halnya Asia, sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Demikian halnya dengan wilayah paling utara dan paling selatan. Kedua wilayah tersebut mendekati kutub utara dan kutub selatan. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile, Meksiko, Brasil, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Kemudian negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lainnya. Nah, suku Indian merupakan penduduk asli Amerika. Penduduk asli lainnya adalah suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri dari 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid dari yang berkulit putih dari Eropa. Budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan budaya Amerika Selatan. Amerika Utara terdiri dari Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Perancis, dan Jerman. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar
83% itu menganut agama Kristen, sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Budaya Amerika Selatan atau Amerika Latin. Penduduk Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik, Roma, selebihnya menganut agama Kristen Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Bahasa Portugis dan Spanyol itu merupakan bahasa utama di Amerika Selatan. Budaya Amerika Selatan terutama tarian samba dari Brasil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Baiklah, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu dinamika penduduk Eropa. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu 1. Bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, muka sempit, dan banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Kemudian yang B yang kedua yaitu bangsa Alven. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Australia, dan Jerman bagian selatan. Kemudian yang C atau yang ketiga yaitu bangsa Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Kemudian yang keempat atau yang D, bangsa Slavia. Ciri fisik menyerupai bangsa Alven. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Kemudian yang kelima yaitu bangsa Dinarik. Ciri memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Romania. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya di bidang filsafat. Kemudian yang keempat yaitu dinamika penduduk Afrika. Benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Ada di antara kalian? Kita bukan keturunan Negro tapi Mongolia. Kemudian yang B yaitu Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan tetapi kulitnya lebih terang. Secara garis besar penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah atau yang A adalah ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti adanya suku Masai, kemudian ada suku Kikuyu, ada suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Kemudian yang B atau ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa, yaitu bangsa Smith, suku bangsa Smith, dan suku bangsa Hamid. Kemudian yang C atau yang ketiga yaitu ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Yang keempat atau yang D yaitu suku pribumi, merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushmen di gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Penduduk Afrika dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Afro-Asiatica, meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Kemudian B. Nilo-Saharan, mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Kemudian yang C yaitu Kongo-Saharan atau Niger Kongo, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo, jumlahnya mencapai 1000 bahasa dengan 200 juta penutur. Kemudian yang D Khoisan, mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Yang kelima kita lanjutkan yaitu dinamika penduduk Australia, di mana Australia itu yang letak di sebelah tenggara dari Indonesia ya, kalau di dalam peta ya. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu dapat dilihat dari angka harapan hidup tinggi, pendapatan penduduk tinggi, tingkat kesehatan juga tinggi, yaitu untuk mengukur indikator adanya kualitas penduduk, yaitu ada angka harapan hidup tinggi, pendapatan tinggi, tingkat kesehatan tinggi. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres serta budaya suku pendatang. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Nah, demikianlah materi IPS yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan selalu semangat belajar. Ikuti terus
daring yang ada di pembelajaran